Ada nggak sesuatu yang harus diyakini itu menjadi pengetahuan? Apa? Mengapa ada? Kalau kita yakin pasti karena memang mau tidak mau dunia ini itu ada yang berupa fisika, ada yang berupa metafisika. Nah, kalau yang fisika itu yang terkait dengan kealaman atau kesemestaan. Artinya di situ kasat mata. Kalau yang metafisika di luar kesemestaan. Ada yang bisa dirasakan di luar kesemestaan itu. Mungkin berupa nilai, mungkin berupa rasa, mungkin juga di situ ada keyakinan. Jadi tidak semua pengetahuan itu harus empiris. Karena pengetahuan itu juga ada yang rasional. Nah, inilah yang disebut epistemologi itu di sini. Ada epistemologi yang diambil secara ada sumber kebenaran itu didasarkan kepada hal yang empiris. Ada sumber kebenaran itu yang didasarkan kepada yang rasional. Ada juga sumber kebenaran itu yang didasarkan kepada keyakinan. Seperti kebenaran agama. Ya. Ada juga kebenaran yang didasarkan kepada intensitas keberlangsungan seseorang dalam sebuah aktivitas, maka di situ terbentuk kesadaran. Ingin tahu rasa sholat itu lezat, ya sholat dulu. Nanti kamu akan terasa bagaimana kalau nggak sholat, ya kan? Ingin tahu manisnya cinta, bercinta yang indah dengan yang semestinya, yaitu kepada Allah, Nabi Muhammad, dan ilmu, pengetahuan. Tapi kalau pengen tahu pahitnya cinta, bercinta antar manusia, pasti kamu akan merasakan pahit cinta itu dan menyakitkan. Hubungan nggak didasarkan pada Allah, nggak didasarkan pada Muhammad, nggak didasarkan pada ilmu pengetahuan nalar yang benar. Yang ada kan nafsu, dan nafsu itu cenderung sesaat, jangka pendek, tapi jangka panjang merugikan nafsu itu. Misalnya, artinya apa? Sumber kebenaran itu tergantung aspek ontologi yang dikaji. Kalau sumber kebenaran terkait dengan ontologi ada dalam konteks Tuhan, berarti kan cara mengambil sumber kebenarannya kan dengan iman, Islam, ihsan. Itu. Yang kesemuanya itu harus diikat dengan konsep tauhid. Dengan keberlangsungan membangun keimanan, keislaman, dan keihsanan yang diikat dengan tauhid, maka kamu akan mencapai pengetahuan ma'rifatullah, pengetahuan memahami Allah secara hakiki, dan akan merasakan betul Allah itu wujud, bahkan yang gaib kita. Karena nyatanya semua yang ada pada diri kita itu bukan kita. Kedua mata kita itu kan untuk kita melihat dengan kedua mata. Apakah mata kita? Kan bukan. Tanpa mata masih menjadi kita. Kedua tangan kita pakai cengkrama. Apakah kedua tangan itu kita? Bukan. Tanpa tangan juga masih menjadi kita. Melangkah dengan kedua kaki. Apakah kedua kaki itu kita? Bukan. Tanpa kaki juga masih kita. Tanpa sekujur tubuh juga masih kita. Lalu kita siapa? Ya memang kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Yang wujud mutlak itu Allah. Ada seorang ibu yang sakit 5 tahun dalam amben, yang gak bisa apa-apa.
dirawat oleh anaknya. Suatu ketika ingin agar anaknya membelikan sate. Nak, tolong ibu belikan sate 5 sunduk. Anaknya marah. Ibu ini gimana? 5 tahun sakit, makan nggak pernah lancar, yang lembut aja nggak bisa ketelan, apalagi sate. Nggak mau ibu, jangan macam-macam. Capek saya ngerawat ibu. Ibunya nangis. Ibu nangis kenapa? Nangis. Ibu nggak realistis misalnya. Yang bilang begitu siapa? Anaknya. 10 menit kemudian ibunya meninggal. Kira-kira anaknya sedih enggak? Sedih nggak? Nangis nggak kira-kira anaknya? Nangisnya gimana? Ibu, jangan tinggalkan saya, ibu, maafkan saya. Kok meninggalkan? Wong masih ada kan orangnya. Kok bilang meninggalkan gimana? Kenapa? Ibunya kan masih, fisiknya masih. Kok dikatakan meninggalkan? Karena sudah pergi. Apa bedanya tidak adanya ketika masih di jasad dengan ketika tidak adanya ibu yang sudah pergi? Sama-sama tidak ada stres. Ya kan? Dalam fisik pun ibu tidak kelihatan. Ketika fisiknya sudah tidak bergerak, ibu pun pergi tidak kelihatan. Sama-sama tidak kelihatan. Awas loh. Yang normal kalau di kampung nanti, adik siapa? Saya bukan siapa-siapa. Bapak di rumah, Dek. Bapak tidak ada. Nah itu bapak, dia ada dalam ketiadaan. Ayo stres nanti. Atau kalau di bis ditanya, adik dari mana? Tidak dari mana-mana. Mau kemana? Tidak kemana-mana. Sebenarnya manusia kan nggak ada, yang ada Allah. Lah, ini kan epistemologinya kan harus dibangun berdasarkan keyakinan yang didukung dengan kekuatan iman Islam ihsan, diikat dengan kalimat tauhid. Nanti keyakinan itu akan bisa membaca dan merasakan betul bahwa keberadaan Allah itu empiris. Misalnya kita memandang dengan kedua mata kita, apakah mata kita tidak? Apakah mata kita itu kita? Tidak. Itu adalah pandangan rahmani Allah. Kita bernafas dengan kedua hidung kita. Apakah kedua hidung ini kita? Tidak. Lalu siapa itu? Itu adalah nafas rahmani Allah. Kita bercengkrama dengan kedua tangan, bergerak dengan kedua kaki, kedua tangan. Apakah itu kita? Tidak. Itu adalah gerak rahmani Allah. Akhirnya kan terasa rahmani Allah dalam nafas kehidupan kita, dalam pandangan kita, dalam pembicaraan kita. Ini kan suara rahmani Allah ini. Gerak ini kan gerak rahmani Allah. Yang nampak justru rahmani Allahnya, kita tidak tampak karena memang kita ada dalam ketiadaan. Tiada dalam keberadaan. Antara ada, tiada ada. Dalam sebuah pantulan yang semu. Kayak kita ini kan kayak citra saja. Kayak citra Tuhan kita ini, citra Allah. Alam semesta kan begitu. Silih bergantinya alam semesta itu kan kayak pencitraan, citra Allah. Sebagai wujud hakiki, wujud mutlak. Nah ini kalau kita mau berbicara epistemologi ketuhanan. Nah, maka akhirnya epistemologi itu tergantung aspek ontologisnya. Rasionalitasnya itu kan kalau terukur.
memahami ontologi Allah itu ada. Bisa nggak dicari epistemologinya? Oh bisa. Terukur tidak? Tadi yang saya sampaikan tadi terukur atau tidak? Memahami tentang Allah terukur atau tidak? Kalau kita memandang itu adalah pandangan rahmani Allah, terukur atau tidak? Pandangan ini bukan kita, tapi pandangan rahmani Allah. Gerak ini bukan kita, tapi gerak rahmani Allah. Terukur atau tidak? Halo? Terukur atau tidak? Kita bernafas dengan hidung kita, tapi hidung ini adalah bukan kita, tapi itu adalah nafas rahmani Allah. Terukur atau tidak? Terukur atau tidak? Kamu tidak ada itu benar terukur atau tidak? Kalau dipahami secara rasional kamu itu tidak ada itu benar atau tidak? Allah ada. Kalau dipahami secara rasional itu terukur atau tidak? Sesuatu yang rasional itu kan sesuatu yang terukur, paham enggak? Kalau nggak terukur berarti tidak rasional. Nasab itu diketahui atau tidak diketahui nasab itu? Diketahui. Karena antara hubungan darah antara anak dan bapak. Ini kan pengetahuan. Untuk mengetahuinya harus dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nasab, kajian ontologi tentang sesuatu yang ada dari sisi kenasaban. Manusia dilihat dari nasabnya, masalahnya begitu. Manusia dilihat dari nasabnya, ini kan pengetahuan. Jadi manusia dilihat dari nasabnya. Kajian ontologinya apa? Manusia dilihat dari nasabnya. Ini kan kajian ontologi. Nah, untuk mengetahui anak ini anak siapa, betul nggak kamu anak si Fulan bin Fulan, itu betul nggak? Itu dari pengetahuan atau dari keyakinan? Si Fulan anak si Fulan. Untuk mengetahui si Fulan anak si Fulan itu dari keyakinan atau dari pengetahuan? Dari pengetahuan. Mengapa? Karena ini bisa dilihat berupa materi. Si Fulan anak si Fulan. Untuk mengetahuinya tidak dengan keyakinan tapi dengan apa? Pengetahuan. Nah, kalau dengan pengetahuan ukurannya apa? Sumber kebenaran untuk mengukur si Fulan anak si Fulan itu apa? Apa? Tes DNA misalnya. Ya bisa. Apalagi kemiripan, bisa empiris itu kan? Atau memang diketahui ada data-data yang valid mendukung, catatan-catatan yang mendukung kesejarahan. Ini namanya sumber kebenaran. Lah mengukur kebenaran si Fulan nasab si Fulan dari keyakinan itu salah atau benar? Bos pokoknya kamu itu anak dia. Salah atau benar? Salah. Tidak bisa kita hanya berbasis keyakinan. Kata si Fulan itu kamu anak dia. Si Fulan aja yakin kalau dia anak dia. Benar nggak atau gitu? Karena ini persoalan ini sudah masuk wilayah domain apa pengetahuan, maka harus sumber kebenarannya harus ini jelas. Nah, sumber kebenaran itu apa? Epistemologi. Persoalan aksiologis sudah ketemu si Fulan anak si Fulan, nanti kemanfaatannya kan bisa nyambung silaturahim dari 100 generasi berikutnya, mengetahui bahwa si Fulan anak si Fulan itu kan bisa saling silaturahim.
bisa saling sambang rapat, bisa saling dibuat klan yang bisa saling tolong menolong untuk guyup rukun gitu. Jadi tidak benar si fulan anak si fulan didasarkan kepada apa? Tidak benar kalau didasarkan pada apa? Keyakinan. Si fulan anak si fulan harus didasarkan kepada apa? Pengetahuan. Pengetahuan itu harus dan harus rasional. Nah. Dan harus ada data. Si fulan anak si fulan menurut si A, si B, si A, si B-nya itu harus punya data. Nah, tidak bisa mengakui nasab seseorang dengan keyakinan. Yang paling repot apa? Merasa punya nasab sebagai cucu Nabi didasarkan pada keyakinan, basis keyakinan digunakan untuk bersumpah mubahalah. Wong belum jelas kok sudah sumpah mubahalah. Sumpah mubahalah itu kan kalau sudah jelas. Sumpah mubahalah itu apa sih? Oh, jika saya bukan anaknya ini, maka saya akan dikutuk sampai 7 keturunan misalnya. Maka saya kalau nanti pulang lewat jalan, saya akan kecelakaan misalnya. Maka akan fakir sampai 7 turunan misalnya. Nah, itu namanya sumpah mubahalah. Basis sumpah itu harus didasarkan pada pengetahuan empiris. Karena ada tuduhan yang tidak benar, sementara dia mengetahui kebenaran itu secara empiris. Untuk mendukung kebenaran empiris yang ditiadakan orang, baru orang itu boleh sumpah mubahalah. Dia sendiri basisnya keyakinan, sudah berani nantang sumpah mubahalah. Si A, si fulan, putra si fulan, dia tahu persis kalau dia itu putranya si fulan. Kok ada orang mengatakan tidak, oh baru sumpah. Tapi dia sendiri juga masih ragu. Betul gak sih? Saya itu anak si fulan itu masih ragu kok sumpah itu kan rasional atau tidak? Nggak rasional. Dari sumber ilmu pengetahuannya saja tidak terukur, masa mau dijadikan sebuah sumpah dalam wilayah teologis misalnya. Nah, jadi contoh kajian ontologi terkait dengan nasab seseorang. Nah, nasab itu sesuatu yang sangat apa? Empiris. Maka untuk mengkajinya harus berbasis sumber epistemologi ilmu pengetahuan. Harus terukur di situ. Nggak bisa memahami kenasaban seseorang dengan keyakinan. Nah, memahami kenasaban seseorang dari sumber orang yang tidak mengetahui juga. Data pengetahuan si fulan anak si fulan di abad keempat, tapi ditanyakan kepada orang di abad ke-10, bisa dijadikan dasar kebenarannya itu? Tidak. Kalau belum sempat melakukan penelitian, tidak apa-apa, percaya saja. Tapi kalau sudah ada penelitian dan mengatakan bahwa si fulan bukan anak si fulan di abad 4, orang abad 10 telah ditunjukkan bukti datanya kalau si fulan itu bukan anak si fulan, orang yang hidup di abad 10 tidak bisa mengatakan, oh ini penelitian ini salah, katanya itu begini, nggak bisa begitu. Wong dia sendiri hidupnya di abad 9 atau 10, apalagi hidup di abad 15 misalnya. Kalau mau membuktikan kebenaran si fulan anak si fulan di abad 4, tidak boleh dengan keyakinan, tapi juga dengan data Kalau datanya tidak ditemukan, ya udah tidak ada. Kalau ingin memaksa ada, ya cari sampai ketemu. Kalau nggak ada, ya tidak usah dipaksa. Nah, inilah ilmu pengetahuan. Jadi terukur, ilmu pengetahuan itu apa?
terukur. Nah, ini manfaatnya kalau kita belajar ontologi, epistemologi, aksiologi. Jangan sampai sesuatu yang berbasis pengetahuan, yang pengetahuannya itu adalah pengetahuan empiris, tapi mengambil data yang tidak empiris. Oke. Kalau kajian ontologinya itu sesuatu yang non empiris, maka sumber kebenaran ilmu pengetahuannya juga harus diambil dari pendekatan yang non empiris. Sumber kebenaran pengetahuan itu harus relevan dengan kajian ontologisnya. Masalah aksiologis sih tergantung asas manfaat dari kajian ontologis dilihat dari perspektif kebenaran ilmu pengetahuan atau epistemologi. Nanti aksiologinya tinggal ditarik asas kemanfaatannya. Gitu. Clear? Jadi pahami? Mari kita terus dengan bacaan hamdalah.